Saudara-saudari yang terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra-putrinya untuk berkumpul mengadakan penantian malam berjaga-jaga Vigili Paskah ini. Kita ikuti penantian ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Hidup baru bersatu dengan Tuhan. Warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya-lah segala masa dan segala abad. Kepadanya-lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga Kristus Tuhan melindungi kita dan memelihara kita Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita.
telah membuka upacara malam Paskah ini dengan mulia. Marilah sekarang kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Allah telah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi bergelut dan masih kosong. Gelap gulita mengikuti samudera dan roh Allah berlayar-layar di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah terang dan pagi hari pertama. Itu jalan dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakannya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya pada hari ke-7. Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Putuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi balasanmu muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan
Sungguh mengagungkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus. Maka orang Mesir akan menyesal bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiap Allah itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Allah itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka. Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbalilah air tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan dan kepada Musa membayar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan ini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuatan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah makan dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan di tengah. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan diri. Melainkan mengenai itu, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Doa
Engkau menyelamatkan malam suci dengan kebangkitan mulia Kristus Putra-Mu, serta baruilah kami lahir baru, agar kami dapat mengenali Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas, dengan pengajaran kuasa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke gunung membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur ini, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi dua orang itu berkata kepada dia, "Mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Yang tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, yakni bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa." Setelah mereka kembali dari gunung, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana
dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitakan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ketika ia menjemur ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Dipulihkan kembali, dibuat harmoni kembali. Maka tema pertobatan ekologis, persiapan pengharapan Alkitab, keluarga dan komunitas bangkit menyelamatkan bumi dan isinya. Keluarga sebagai gereja kecil, sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, dipulihkan kembali. Maka saudara-saudari, perayaan malam Paskah malam ini juga harus memulihkan situasi kondisi keluarga kita. Bahkan di sini juga kita mohon bertakwa supaya dihadirkan kerahiman Allah di dalam keluarga kita. Maka seringkali dilaksanakan perayaan malam Paskah itu saatnya pembaptisan, saatnya pulang kembali saudara-saudara kita yang mungkin selama ini absen, tak ke gereja, tak ke lingkungan, tak pernah berdoa sesuai dengan aturan gereja Katolik. Mungkin selama ini ada mereka yang mualaf, yang pergi meninggalkan gereja. Inilah saatnya pulang kembali, dipulihkan kembali, diterima kembali, sehingga gambaran amanah dan firdaus di dalam gereja kita persekutuan ini dipulihkan kembali, harmoni kembali. Maka terciptalah forum kebaikan atas basis gereja